Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Flex Richard. Kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Garden Serpong yang berada di daerah Cisauk. Nah, sekarang kita sedang berada di bundaran pertama dari Jalan Boulevardnya. Di depan sini udah ada marketing gallery-nya. Ini saya ulangin lagi ya, mungkin baru ada penonton baru dan belum familiar gitu. Jadi kita ulang lagi. Dari samping kanan dari marketing gallery adalah rumah contoh untuk klaster Elaya dan juga klaster Gavius. Nah, di sini untuk tipenya itu adalah tipe 2 lantai ya, dengan ukuran rumah lebar mulai dari 4 hingga lebar 8, teman-teman. Dengan luas tanah panjangnya itu dari 10 hingga 12. Untuk fasadnya Elaya itu warna coklat, sedangkan Gavius warna krem ya. Itu berbeda dari fasad depan aja, tapi untuk tipe rumahnya sama teman-teman, antara Elaya dan juga Gavius ya. Nah, sekarang kita lihat dulu klaster pertamanya, yaitu klaster Iris. Di sini kita lewatin aja ya sambil ngintip-ngintip, mungkin ada beberapa project pelebaran atau renovasi dari rumah teman-teman ya. Di sini contohnya ada yang menambahin taman belakangnya, tanah sisanya itu dipakai buat bikinin dapur ya, pindahin dapur ke belakang, terus untuk jemur-jemuran di lantai 2 ya, biasanya gitu untuk rumah-rumahnya di sini. Dan yang kalian tahu seperti biasa, klaster Elaya semuanya udah serah terima, hampir sebagian ya, hanya mungkin ada beberapa rumah doang yang masih on progress. Dan untuk di klaster Elaya ini luas tanahnya itu yang paling panjang ya, bisa saya bilang, karena untuk klaster-klaster lainnya itu panjangnya rata-rata di 12 meter ya. Itu untuk ukuran standar ya, dari klaster Iris ini panjang ke belakangnya itu 15 meter teman-teman, dibandingin dengan klaster-klaster lainnya itu hanya 12 meter doang, termasuk klaster Gavius dan juga Elaya tadi ya, itu panjang tanah ke belakangnya itu 12 meter. Untuk Iris ini panjangnya 15 meter, jadi sangat possible banget kalau kalian mau kreativitasin lagi, tanah belakangnya itu masih banyak banget ya. Jadi makanya di klaster Iris ini selalu ada progres renovasi, karena tanahnya memang sangat luas ya. Mulai dari lebar 6 kali 15 hingga lebar 10 kali 15, dan bahkan ada yang tanah irregularnya itu hingga 20 meteran ke belakang, teman-teman. Jadi sangat gede banget bangunan-bangunan rumah-rumah di klaster Iris ini ya. Dan posisinya pun juga paling strategis, dekat dengan Jalan Boulevard. Kalian bisa jalan kaki kurang lebih 10 menit ke stasiun Cisauk, teman-teman. Nah, kita lanjut dari klaster Iris, kita liatin Jalan Boulevardnya yang sudah dipenuhi oleh ruko-ruko bertemakan Eropan klasik ya, dengan fasad berwarna putih, atap warna abu-abu. Di sisi kiri udah ada banyak sekali ruko-ruko yang sudah jadi, fasadnya sudah terlihat. Dan di sini kita lihat jalanan parkirannya pun sudah terpasang paving block dan juga garis atau marka parkir mobil ya. Dan di sini tenang aja, nggak ada palang-palang tiket parkir karena sistemnya sama kayak ruko di Maggiore dan Goldfinch ya. Jadi semuanya bebas mau parkir tanpa harus ada pelang-pelang tiket-tiket parkir gitu, teman-teman. Jadi di sini rukonya udah dibangun tahap pertama. Tahap pertama itu mulai dari depan klaster Iris hingga ke klaster Bellefleur ya. Nah, di sini kita lihat ada spot-spot ruko-ruko yang sudah jadi secara bertahap, memang tidak jadi secara bersamaan karena kontraktornya berbeda-beda, jadi progresnya pun tidak sama secara keseluruhan, tapi overall semuanya sudah jadi lantai 3 dan banyak sekali yang sudah pengatapan untuk ruko-rukonya. Jadi bisa kita prediksikan di akhir tahun 2025 ini kemungkinan sudah ada Alfamart atau Indomaret yang akan dibangun di deretan ruko-ruko Citra Garden Serpong ini. Dan kalau kita mau ke Indomaret, Alfamart jadinya nggak perlu keluar lagi dari Jalan Boulevard Citra Garden Serpong menuju ke Jalan Cisauk depan ya, karena biasanya itu macet jam-jam sibuk dan takes time ya, jujur li. Jadi ya semoga dengan dibangunnya ruko-ruko ini tenan-tenannya makin banyak, makanan, minuman, laundry lah, pengiriman atau segalanya.
Jadi semuanya bisa kita temuin di ruko-ruko di deretan Jalan Boulevard Citra Kadang Serpong ini ya. Di bawah ini adalah klaster Bellefleur, kita lewatin aja. Oh, maksud saya ini adalah klaster Chloe ya, sorry ada salah. Jadi klaster Chloe pun juga udah jadi ya kita liatin sekilas aja lah gitu ya. Dari klaster Chloe kita lanjut ke klaster Bellefleur ya, dari gerbang Chloe tinggal nyebrang aja untuk masuk ke gerbang Bellefleurnya. Dan sama seperti klaster Chloe, Bellefleur pun sudah banyak yang serah terima dan sudah ada yang renovasi juga. Itu lantai belakangnya ada yang nambah tinggi ya. Jadi ada lantai 2-nya di klaster-klaster Bellefleur ini. Kalau kita lihat dari drone, renovasinya itu bisa ditinggiin tuh lantai belakangnya ya. Jadi lumayan banget kalau misalnya karena tanahnya terbatas dan kurang nih, tipe satu lantainya membutuhkan space lebih ya. Jadi teman-teman juga bisa renovasi menambahkan lantai 2-nya ya, memanfaatkan tanah sisa di belakang masih ada banyak juga ya. Kalau nggak salah panjang tanahnya itu 12 meter. Jadi masih ada tanah yang bisa digunakan untuk menambah ruangan atau luas bangunan kalian. Menjadi lantai 2 ya, 2 tingkat ataupun 1 tingkat aja udah cukup, itu ya bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini juga klaster Bellefleur juga banyak sekali yang sudah terpasang kanopi-kanopi, itu kayaknya udah dihuni ya. Jadi lumayan banyak dari klaster Bellefleur yang menghuni nih, teman-teman. Nah, dari klaster Bellefleur kita lihat di sini adalah batas pembangunan rukonya tahap pertama, ruko La Vallée tahap pertama itu batasnya di tengah-tengah dari klaster Bellefleur nih. Nah, di sini adalah batasnya, ini adalah tahap pertama dari ruko La Vallée. Teman-teman yang mau ngambil ruko di sini bisa juga kontak saya via WhatsApp untuk mengetahui informasi ketersediaan ruko ya. Tapi yang available memang nggak banyak teman-teman karena memang udah di launching kalau nggak salah lebih dari setahun yang lalu ya. Jadi masih ada unit yang available cuman ya sangat terbatas nih untuk tahap pertamanya. Nah ini dia teman-teman, karena saya penasaran ya dari drone, jadi kita langsung aja datengin ruko La Vallée-nya itu yang udah paling jauh nih progresnya. Kalau saya lihat dari fasadnya itu udah dicat warna coklat dan warna putihnya itu agak mengarah ke putih krem atau putih gading gitu ya, jadi nggak putih susu gitu. Dan di sini untuk area depan dari ruko-rukonya masih dirapihin sama paving-paving block. Dan ruko di La Vallée ini selain mengarah ke Jalan Boulevard, ada yang mengarah ke samping atau ke dalam juga nih teman-teman. Jadi kalian bisa sesuaikan, kalian mau ngambil ruko tipe hook menghadap ke Jalan Boulevard ataupun menghadap ke dalam gitu ya. Oke, semoga sudah kelihatan lebih jelas dan semoga semakin banyak lagi ruko yang jadi di Citra Kadang Serpong ini. Jadi saya rekamnya dari depan aja teman-teman karena memang masih belum jadi, takutnya mengganggu pekerjaan tukang-tukangnya ya. Jadi kita view dari depan dulu aja, intip-intip. Dan mungkin kalau udah ada yang jadi proper gitu, yang lebih proper jadinya mungkin saya bisa masuk ke dalam. Atau mungkin teman-teman yang udah ngambil ruko di sini boleh saya izin buat liatin isi dalamnya nanti ya. Tadi kita lihat lantai satunya sih nggak ada toilet ya, jadi lapang banget untuk lantai satunya tuh. Sekarang kita balik lagi ke klaster. Di sini kita lihat untuk klaster Diandre, teman-teman. Klaster Diandre seperti yang kita tahu dari minggu-minggu sebelumnya untuk rumahnya itu yang tipe 1 lantai. Itu udah jadi semua, udah pengatapan semua dan sekarang ini sedang dikebutin untuk rumah tipe 2 lantainya nih. Nah, teman-teman saya mau koreksi dikit, baru keinget untuk di klaster Iris tadi saya bilang luas tanahnya itu yang panjangnya 15 meter cuman di Iris, tapi mohon maaf ternyata di Andre itu juga ada yang panjang tanahnya 15 ya. Karena memang fasadnya antara klaster Iris dan juga klaster di Andre itu sama, teman-teman. Jadi secara otomatis luas tanahnya sama juga nih. Nah, untuk di klaster Diandre untuk tipe 2 lantainya itu ada yang lebar 6 kali 15 dan juga 7 kali 15, teman-teman. Jadi buat yang nggak kedapetan klaster Iris dan mau tanah yang lebih panjang untuk direnov ya,
Kalian bisa ambil di klaster Diandre dengan tipe lebarnya 6 kali 15 atau 7 kali 15 ya. Untuk yang lebar 8 dan 10 di klaster Diandre ini nggak ada ya teman-teman. Jadi yang paling gede itu 7 kali 15 untuk tipe 2 lantainya dan untuk tipe 1 lantainya 7 kali 12. Mirip dengan fasad dari klaster Bellefleur dan Chloe. Untuk gerbang masuk dari klaster Diandre pun udah dibikin tapi belum di finishing ya maklum ya karena masih banyak proyek-proyek yang keluar masuk kendaraannya jadi daripada rusak mending di finishingnya nanti belakangan aja. Nah so far di klaster Diandre semuanya sudah mulai minimal lantai 1 dan sedang lanjut untuk lantai 2. Jadi pengerjaannya terus dikebutin secara bertahap ya, saya kira bakal ketinggalan, bakal didahuluin dulu yang klaster Gavius. Tapi di klaster Diandre on track untuk pembangunannya teman-teman. Jadi ya semoga semuanya serah terima di akhir tahun 2025 ini secara bertahap ya. Mulai dari klaster Diandre, Elaya, dan juga Gavius. Nah, dari klaster Diandre kita lanjut ke klaster Elaya, klaster yang fasad rumahnya sangat beragam. Nah, dari sisi gerbang masuk dari klaster Elaya kita lihat di sini sudah mulai pondasi, struktur, tiang pancang, dan kita masuk ke bagian tengah udah selesai lantai 2, tinggal bikin rangka atap. Jadi sebagian ada yang lantai satunya dicor, ada yang ditembok-tembokin lantai 1 dan sekarang ada yang lanjut lantai 2 dan sudah mulai pengatapan nih untuk rumah yang lantai 2 ya. Kalau yang lantai 1 sih kita lihat udah banyak yang pengatapan, tapi yang lantai 2-nya ini masih sedikit ya kalau kita lihat dari drone 2 minggu yang lalu, tapi di sini saya ambil videonya per tanggal 18 Mei 2025. Di sini kita lihat udah semakin banyak rumah Elaya tipe 2 lantai yang sudah hampir pengatapan ya. Meskipun nggak banyak tapi masih on progress teman-teman untuk pembangunannya. Nah di sini untuk tipe-tipe 1 lantainya masih terus dibangun dan karena memang hanya 1 lantai jadi pengerjaannya jauh lebih cepat ya. Jadi nggak mungkin bersamaan jadinya. Kemungkinan yang serah terima duluan atau yang jadi duluan itu yang tipe 1 lantai teman-teman. Nah, di sini kita lanjut mengarah ke bagian belakang yang dimana tanahnya itu sebelumnya dilakukan pengeringan ya, jadi pemadatan dan penimbunan ulang. Jadi tanahnya di bagian belakang ini tinggi-tinggi semua ya. Jadi tanah-tanahnya ini sedang dipadatkan sehingga cocok untuk dipasangin pondasi tiang pancang. Nah, ini adalah tanah-tanah yang sudah ditimbun ulang, kalian bisa lihat semakin tinggi, berbeda dengan jalan row klasternya tingginya. Ini adalah sisi yang paling belakang, terus ditimbun ya. Nah ini yang paling signifikan tingginya teman-teman berbeda dengan jalan row klasternya ini yang paling tinggi. Dan kita lihat ada yang lagi bertanding futsal ya. Tanahnya yang bagian belakang ini ya, karena memang belum ditemukin masih bisa dilaluin sama warga-warga sekitar. Tapi nantinya bakal full ditemukin barulah akan dimulai untuk pembangunan sisi belakang dari rumah-rumah di klaster Elaya ya. Jadi so far akan difokuskan dulu bagian depan, karena mungkin memang penjualan tahap pertama itu yang bagian depan ya teman-teman. Nah, di sini udah ada nih pembuatan teras-terasnya yang sedang dicor. Kebetulan nggak hujan, jadi bakal cepet jadi untuk teras-teras lantai satunya. Jadi rumah lantai satunya di akhir tahun ini harusnya udah jadi tuh teman-teman. Kalau kita lihat progres dari lantai 1 klaster Bellefleur dan Chloe nggak terlalu memakan waktu yang banyak ya. Nah, di sini kita lihat ada Elaya tipe 2 lantai yang sudah pengatapan, ada 3 dan yang lainnya akan menyusul ya. Semoga semakin banyak kalau kita lihat di drone di 2 minggu atau seminggu selanjutnya ya. Nah, di sini kita lanjut. Di sini adalah Elaya tipe 2 lantai. Nah, ada bisa kita hitung nih beberapa rumah yang udah jadi dalam pembuatan atapnya ya. Ini ada bagian tengah itu tanahnya masih kosong. Saya bingung juga kenapa nggak dibangun secara bersamaan ya. Jadi ada beberapa blok yang dibangun, tapi ada beberapa blok yang masih kosong. Dan bahkan kayaknya belum pemasangan pondasi itu. Jadi yang bagian depan ini masih belang-belang progres pembangunannya atau karena mungkin
Terjualnya nggak secara bersamaan ya, jadi progres pembangunannya pun secara bertahap dan nggak langsung satu baris gitu. Berbeda dengan klaster Diandre yang tadi ya. Oke, so far berikut adalah progres pembangunan dari klaster Elaya. Teman-teman, sekarang kita lanjut. Kita mengarah kemana nih? Nah, di sini kita mengarah ke Jalan Boulevard yang terus dipanjangin hingga tembus ke Gunung Maloko. Nah, di sini ada danau, ini kayaknya mulai ditimbun nih, teman-teman. Kita lihat banyak truk-truk yang bawa tanah dan ngedorong buat nutupin danaunya. Jadi, apakah ditutup sebagian ataupun ditutup sepenuhnya, kita masih belum tahu nih, teman-teman. Mungkin ada yang tahu, boleh komen di bawah ya. Apakah danau ini bakal ditimbun seluruhnya oleh tanah atau ditimbun sebagian ya? Karena kalau nggak salah lumayan dalam itu danaunya. Jadi perlu tanah yang cukup banyak ya, teman-teman. Tapi kita nggak tahu, kita lihat aja progresnya tiap minggu di video ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di bawah ini adalah tanah dari klaster Fontis, klaster premium dari Citra Garden Serpong. Di sini kita lihat sudah dikasih batu-batuan untuk row-row klasternya. Dan juga pipa-pipa drainase sudah tertanam untuk disalurkan pembuangannya ke arah luar ya. Nah, ini adalah tanah-tanah dari klaster Fontis dengan tipe rumah Lakovia ya, tipe rumah yang paling premium. Kalian harus liatin show unitnya di bawah ini yang menghadap ke danau dari Lake Park. Dan buat kalian yang mau ngambil rumah Fontis ini ya, bisa langsung juga kontak saya via WhatsApp buat ketersediaan unitnya karena memang nggak banyak unit yang dijual karena memang memerlukan tanahnya yang lebar-lebar. Jadi unit di klaster Fontis ini sangat terbatas, teman-teman. Langsung aja chat saya via WhatsApp untuk ketersediaan unit di klaster Fontis ini ya. Dari klaster Fontis kita nyebrang ya, di belakang ini adalah klaster Gavius yang justru atapnya jauh lebih banyak yang udah jadi. Ini diproyekinnya sangat cepat sekali, ketinggalan banget kalau kita bandingin dengan klaster Diandre dan juga Elaya. Di sini lebih banyak rumah yang sudah pengatapan, bahkan rumah yang tipe 2 lantainya dengan lebar 4 itu udah jadi tuh teman-teman, sudah sampai pengatapan. Dan di samping sini adalah tahap kedua kah? Ya, jadi di samping kiri ini adalah tahap kedua, samping kanan ini adalah tahap pertama yang ditargetkan serah terima di tahun 2025 ini untuk mendapatkan free PPN ya. Jadi selamat buat teman-teman yang udah ngambil rumah di klaster Gavius, progresnya sangat cepat, nggak perlu waktu inden yang cukup lama dibandingkan dengan klaster-klaster lainnya. Dan buat teman-teman yang mau ambil rumah lagi di klaster Gavius, mungkin tahap kedua, kalau tahap pertamanya udah kehabisan, juga langsung aja hubungin saya sekarang ya, buat nanya-nanya unit mana, posisi mana yang tersedia. Jadi, karena klaster Gavius mendapatkan PPN 100% sehingga kalian bisa dapetin rumahnya nggak perlu inden dengan waktu yang lama lagi ya, teman-teman. Oke, yang tertarik langsung aja chat saya via WhatsApp ya. Jadi langsung ketemuan untuk tanya-tanya lebih detail terkait dengan rumahnya. Kita lanjut dari klaster Gavius mengarah ke belakang. Di sini kalian bisa lihat ada jalan boulevardnya yang tembus hingga ke bagian belakang sini. Nah, ini adalah jalan tembusan boulevardnya yang mengarah ke klaster Gavius tadi dan juga klaster baru yang soon bakal launching juga, teman-teman. Di sisi bagian depan sini ada danau yang terus ditimbun sama tanah. Jadi nantinya ada beberapa genangan-genangan air kecil kayak gini bakal ditimbun sama tanah. Jadi klasternya bakal makin banyak lagi di Citra Garden Serpong ya. Nah, teman-teman bisa lihat sampai di pojok kanan sana ada bunderan ya. Itu bunderan untuk mengarah ke pintu masuk klaster mendatang, teman-teman. Setelah klaster Gavius sold out, nantinya bakal di launching klaster H ya. H Helios atau H apalah gitu ya. Jadi pokoknya inisialnya klaster H. Dan di sini udah dipersiapkan ya row-row klasternya, jalanan-jalanan klasternya sudah di mapping-mapping.
tinggal nunggu tanggal launchingnya nih. Di sini sedang on progress untuk cutting-cutting-an tanah. Jadi tanah-tanah yang di-cutting dari klaster H ini bakal ditimbun ke danau yang di samping tadi ya. So, teman-teman, mungkin sekian dulu update dari saya terkait dengan progres pembangunan dari Citra dan Serpong. Ini videonya kayaknya kelamaan, tapi ya udahlah, semoga ada yang nonton sampai menit segini ya. Mungkin boleh komen yang masih nonton di menit 20 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena ini hampir satu episode drakor ya kalau kalian nonton sampai akhir nih. Baiklah, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang udah ngambil unit di Citra dan Serpong. Dan mungkin teman-teman mau nambah lagi ngambil unit di klaster Elaya, Fontis, ataupun Gavius. Dan bahkan lagi waiting list untuk klaster H mendatang. Teman-teman langsung aja chat saya via WhatsApp. Nomornya saya taruh di video ini dan di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian ngambil unit lewat saya, tentu saja bakal kita pantengin terus update progres pembangunan rumah teman-teman sampai jadi. Saya bakal kawal sampai serah terima deh pokoknya ya. Jadi ya mungkin sekian dulu video dari saya teman-teman sekali lagi. Dan di ujung sana kita lihat ada perkebunannya yang sudah dibabat tuh, tanahnya udah coklat. Jadi persiapan untuk ditarik jalan boulevardnya hingga tembus ke Gunung Maloko tuh teman-teman. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Oke semuanya, sampai jumpa. Bye.